إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتابة ويبتل للعابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدس لساني وذكر في محمد صلى الله عليه وسلم دستور كل أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النور ويا أهل النوبة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah maupun inayah yang berkenan melimpahkan semua karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan hujan keberkahan dan rahmatnya. Dan semoga kita semua yang berada di tempat majlis yang mulia ini akan mendapatkan keberkahannya dan rahmat tersebut. Dan tidaklah kita meninggalkan tempat ini melainkan mendapatkan ampunan daripada Allah Jalla wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkat kita berkumpul di tempat majlis yang mulia ini, berkat kita niatkan saat ini, semoga kita dikumpulkan dengan orang yang saleh dan salehah, pemimpin orang yang saleh dan salehah, yaitu Nabi kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan ilmu yang barakah dan manfaat, dijauhkannya kita daripada mara bahaya, mara petaka bencana, begitu juga virus corona, ya kan? Corona bu, tahu kalian? Corona itu mulai zaman baharinya sudah ada singkatan daripada 3 suku kata kopi, nasi, ya kan? Kopi, roti, nasi, kopi, roti, nasi. Berarti ada kan? Ada. Sampai sekarang ada sampai hari kiamat pun juga ada. Semoga bukan itu masuk ya. Yang tidak masuk dalam corona yang dibilang oleh para pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan semuanya daripada muka bumi ini. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para syarifah hubabah zuriyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan keberadaan mereka di antara kita merupakan juru aman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahli baiti ja'a al-ardu min ayatillahi ma kana ya'bud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya keluargaku merupakan juru aman bagi penduduk bumi, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit sana merupakan juru aman bagi penduduk langit. Apabila mereka sudah tiada di muka bumi ini, maka ada keterkaitannya dengan ayatnya yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran. Yang terjadi adalah hari kiamat. Terkait pula dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbakum bahwa mukmin wa man abghadakum bahwa munafik. Barang siapapun walaupun semuanya yang mencintai para zuriatnya Rasulullah, maka mereka termasuk orang yang beriman. Sebaliknya,
siapa yang membenci keluarganya Habibina Muhammad SAW, termasuk para syarifah, para habaib, mereka adalah zuriatnya Nabi, yang mana di dalam tubuh mereka ada darahnya Rasulullah. Orang yang memusuhi itu maka dia termasuk orang yang munafik. Semoga kita semua termasuk orang yang memuliakan para zuriatnya Rasulullah, orang yang selalu senantiasa mencintai para zuriatnya Rasulullah dan berhak mendapatkan syafaatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita taati dan kita doakan bersama sahibul majlis Khatibul Haddad Al-Mukarram, guru kita yang mulia Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa mensehatkan beliau, memanjangkan umur beliau dan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan cinta daripada Nabi kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan dan ulun taati para asatidz, para dewan guru agama yang berhadir, Al-Ustaz Muhajir Ilallah, kemudian Ustaz Muhammad, kemudian Ustaz Udin dan Ustaz Reni, dan yang ada juga di situ juga. Ulun doakan yang beratan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, keafiatan dan dikabulkan segala hajatnya. Begitu juga Allah panjangkan umurnya, senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan cinta daripada Nabi kita baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun hanya menyampaikan pepadah pengguruan ulun, karena ulun hanya nazil tuqridan, seorang murid. Jadi ulun diibaratkan tanah yang berada di pinggir air. Bagaimana bisa ulun menyampaikan suatu ilmu di hadapan air yang mengalir sebagaimana guru-guru ulun yang ada di kiri dan di kanan. Jadi sebelumnya apa yang ulun sampaikan kepada Tuan Berataan itu yang pertama kembali kepada diri ulun pribadi. Tidak ada niat untuk menggurui atau melakukan apa yang telah ulun niatkan, tapi ulun hanya menyampaikan kepada beliau ilmu dari kakak beliau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kehadiran kita di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut ridhonya Allah dan cinta daripada Nabi kita baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kita orang ada yang mengorbankan pikiran, tenaga, harta dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, waktu kesayangan pian korbankan, seperti menonton film televisi bu, upin-ipin, orang meninggalkan itu semua hanya untuk hadir di tempat majelis yang mulia. Terus apa yang kita dapatkan bu? Apa yang kita dapatkan pak? Di dalam kitab Fadlatul Ittifaq bi Maulidi Sayyidil Mustafa disebutkan bahwasanya al-ijtima'atu fi hadzal majlis faidah. Berkumpulnya kita di tempat majlis yang mulia ini ada beberapa macam faidah. Minha, setengah daripadanya yaitu silaturahim. Nah, ya kan? Silaturahim.
Apa fungsi silaturahim, Pak? Di zaman sekarang yang lebih bagus dalam bahasa efektifnya atau efisiennya adalah berkumpulnya kita di suatu tempat ibadah, duduk dengan para ulama, memandang wajah mereka, mendengarkan apa yang mereka sampaikan tentang ayat Al-Quran atau hadis yang menakutkan. Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana api neraka dan orang yang menghuninya adalah orang-orang ahli maksiat. Hadis yang menceritakan tentang ancaman bagi kita yang melakukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, contoh, man nawara ila muharramin mana Allahu aina min jambi jahannam yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kedua matanya akan dituangkan timah panas daripada api neraka jahanam. Kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita memandang wajah Nabi yang mulia di mimpi? Kita gunakan tangan kita untuk melakukan kemaksiatan. Bagaimana Pak kita bisa berjabat dengan Habibullah Muhammad SAW? Begitu juga telinga, mulut, dan kaki. Kemudian kita duduk di sini mendengarkan Al-Quran atau hadis yang menceritakan tentang yang merindukan, merindukan, menceritakan tentang bagaimana menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menceritakan tentang yang menyenangkan, yaitu menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah SWT setelah mendengar bagaimana Allah menyampaikan bahwasanya surga itu akan dihuni oleh yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ahli ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, membuat hati kita tersentuh, tergerak untuk melakukan yang namanya kebaikan, menjadikan hati kita berkeinginan untuk menuntut ilmu agama, menjadikan hati kita berkeinginan untuk taat dan beribadat kepada Sang Pencipta yaitu Allah, dan itu dinamakan barisun gawir, pendorong yang kuat di dalam hati. Itu sudah memang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hati hamba-hamba yang Ia inginkan. Ada dua, barisun itu datang tanpa sebab. Misalkan pian terbangun di tengah malam jam 3, timbul di dalam hati rasa ingin melakukan ibadah sholat malam. Nah, kadang-kadang seperti itu. Amunnya ada di hati kita timbul rasa ingin melakukan kebaikan tersebut, langsung kita bergerak melakukannya, jangan kita tinggalkan. Karena itu merupakan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertolongan yang membuat hati kita tersentuh untuk tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta yaitu Allah Rabbul Alamin. Sehingga membuat kita ingin selalu senantiasa melakukan yang namanya ketaatan kepada Allah. Timbul membaca Al-Quran, timbul membaca sholawat. Nah itu sebenarnya nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan kita tolak, jangan kita tolak, Pak. Karena yang kita takutkan apabila kita menolaknya, Allah akan mencabut kenikmatan itu dari kita. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah.
hadirin wal hadirat, sifat sakinah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyutawilal umur, barang siapa yang hendak panjang umurnya, man arada ayyusuka fi rizqihi, barang siapa yang hendak dilapangkan rizkinya, fayasurahimah, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oleh karena itu bukan aplikasikanlah yang namanya silaturahim, merupakan keuntungan yang paling besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dapat berhadir di tempat ibadah seperti ini. Ya, amannya pian buta kawan hadir di tempat majelis ini, berarti pian sehat aja, ya kan? Sehat aja. Jauh-jauh tadi ulun kan melewati di sana, ada yang berjalan, masya Allah, himmahnya, semangatnya membara, hadir di tempat majelis yang mulia, yang disorot, yang diteropong oleh Allah dan Rasulnya. Pasti apabila di tempat ini ada zuriatnya Rasulullah akan hadir bersamanya. Dan itu ulun 100% yakin, 100% ya yakin. Jauh-jauh tadi ulun melihat, masya Allah, luar biasa, jalan kaki sampai ke sini. Tapi kalau sampai sini kan minang lagi nih, pokoknya insya Allah amannya biar tambur tetamu jangan supan, jangan supan. Udah dia tetamu, udah tambur dia biar dan kada supan dia sama kita, ya kan? Menjadikan himmahnya untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agama, dan itu namanya tadi adalah ba'isun gawiyan. Yang kita meminta kepada Allah terlebih dahulu, Pak, disehatkan badan, hanya panjang umur. Karena amalnya kita panjang umur berdahulu, apa yang terjadi? Menyandang rasa sakit yang diterima oleh kita. Baiklah, kurma julak, udah kayak apa berpinjulang, kenyipangnya julaknya. Aku sakit, umur bin berapa julak? Udah julak umur ulun sudah 95 tahun. Yang panjang umur, ya panjang umur. Yang pian rasakan itu sakitnya apa julak? Kurang kasih sayang julak. Ya, kurang kasih sayang namanya. Bukan, yang saya rasakan itu adalah sakitnya itu di sini, ujar kita. Ujar kan sana, sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sini. Percaya lawan kita tak. Soalnya ada murnya, soal pinandoga, namanya pinando berarti soal kamu, iya kan? Jadi tadi ulun di jalan ada mengatangkan ini, ya kan? Buah tomat dibelah 4, dijual ke pasar separuh harganya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, di dalam surga kita berjumpa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau pengen membeli cirat, belilah cirat di pasar Ahad. Kalau pengen selamat hidup dunia dan akhirat, laksanakanlah sholat dan membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim
وبارك عليه وعلى آله صل وسلم دائما على أبدا صل وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب بمن قد وقدا والآل والأصحاب بمن قد وقدا صل وسلم دائما على أبدا صل وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد wahada. Orang cantik kesayang tak mau sembahyang, orang ganteng sayang tak mau sembahyang. Sayyidah Fatimah Nabi cantik rajin sembahyang, Nabi Yusuf Nabi ganteng rajin sembahyang. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Orang Islam sayang ninggal salat malam, tiap malam tidur tidak mau bangun. Salat malam itu di sananya Tuhan, siapa mau minta pasti dikabulkan. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Biman qad wahada wal ashab biman qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan sekali jati. Badak ulun kurus bukannya kurang mamang, ya salam, ya, tapi kerindangan dengan si jantung. Masya Allah, Antum hayati, Allah. engkau adalah penahan jiwaku. Mengapa banyak pikiran ya kan? Kepada siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawatmu. Jangan tinggalkan kewajiban sholat, ya kan? Karena di zaman sekarang kita berperang dengan medsos, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, ya kan? Macam-macam berperang. Orang kafir menciptakan itu untuk melemahkan kita kepada Allah. Tapi kita harus jenius. Gunakan medsos itu untuk men-share dakwahnya Rasulullah SAW. Kita gunakan Instagram, kita gunakan Facebook. Kita baca di situ ada
tulisan tentang dakwah untuk menghidupkan hati kita, untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sukses itu bukan karena punya mobil mengkilat. Orang sukses itu bukanlah punya rumah yang bertingkat. Orang sukses itu bukanlah punya uang yang berlipat-lipat. Orang sukses itu bukanlah punya istri yang cantik, memikat tidak cukup satu bahkan sampai 4. Akan tapi orang yang sukses adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sudah berapa tuh pastinya kita semua akan meninggal. Kiri, kanan, belakang, depan, ulun, berdiri sedikit, meninggal. Ya kan? Mudah-mudahan berkat kita menazimi ibadah kepada Allah SWT, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa yang kita lakukan di dunia nanti itu yang kita terjadi pada waktu mati. Ya kan? Misalkan ahli maksiat, maka matinya dan juga dalam keadaan ahli maksiat. Misalkan ahli ibadah, maka matinya juga akan tertulis menjadi orang yang ahli ibadah. Para hadirin al-hadirat siman sakidah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah kita duduk di tempat majelis ilmu semacam ini, ada selawat tadi yang kita baca, ya kan? Kadang kegampangannya selawat kepada Rasulullah menandakan tanda cinta yang sejati kita kepada Rasulullah, yaitu dengan membaca salawat. Ya kan? Ma min majlisin yusalli ala Muhammadin. Siapapun di antara kita berada di satu tempat majelis ilmu yang mana di sana dibacakan salawat kepada Rasulullah, apakah itu salawat dibaca di masjid, di mushola, di rumah, di tanah lapang seperti ini, illa rahatut thayyibah, melainkan tercium gaharu surga, hatta tablugha ada bersama sehingga menembus tujuh langit. Ketika dibacakan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad وافتح لنا الخير كله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إلا ريحة الطيبة, melainkan tercium bau garu datang dari surga, hatta tablugha alaihi wasallam, sehingga menembus 7 daripada perkara membuat para malaikat yang ada di sana tambur. Kenapa? Karena bau surga tercium sudah. Ujar malaikat Sayyidina Jibril, wahai Israfil, pengakuannya Sayyidina Israfil. Kata Sayyidina Israfil, bahasa Jawa lah, itu namanya menghidupkan cerita. Kalau ulun berceramah di Jawa Timur, ulun ada kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa, kadang-kadang menggunakan bahasa kita Banjar. Jadi kita paham namanya. Ya.
Alhamdulillah sebagai murid kecil-kecilan ulun pernah diundang ke Amsterdam, Bu. Masya Allah. R. Tahu kalian Amsterdam Ambon tai sedikit ke dalam. Iya kan? Betul kan? Kembali Batu Licin, cari Tanjung Leman, Masya Allah. Kamboja, Kampung Jawa. Nah, Alhamdulillah, ya kan? Kemudian Rasulullah sejarah, Masya Allah. Kemana lagi guru? Kansas, di mana guru Kansas? Kandangan atas sendiri, Masya Allah. Singapura, awalnya Simpang 4, Pangandaran. Alhamdulillah, karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat sumber keberkahan Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah izinkan kita untuk bisa bertemu di sini, ya kan? Ya, sampai 2 kapal, ya lah, ke tempat guru kan. Alhamdulillah. Jadi ujar malaikat Israfil, wahai Sayyidina Jibril, bangun, ya kan? Ini timbul pertanyaan, bau gaharu dari surga datang dari mana, Pak? Umpamanya apa jadi bau harum dari surga tercium sudah? Ujar Sayyidina Jibril, apakah terdapat ikan tiup? Ujar malaikat Israfil, balon aku basuh. Ya kan? Pada itu namanya menghidupkan cerita, ya kan? Kemudian ujar malaikat Israfil, dia tanya, dia menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, di mana berada bau gaharu dari surga tersebut. Kemudian Sayyidina Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengutus 2 malaikat turun ke muka bumi. Turun 2 malaikat. Kata Rikora, malaikatnya bau gaharu surga datang dari mana? Bau tidak berharus, ya kan? Rikora, Sekora, apalagi? tadi melewati Sekora bro. nah di muka sini, nah di mana bau harumnya semakin mendekat, soalnya sampai, ya kan, di majelis ta'lim pengajian guru kita yang mulia Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Cocok. Sudah orang itu tadi, ya, sudah lah. Orang kita, ada tadi orang ketemu. Cocok memang. Di sini sekalinya di tempatnya menulis guru kita Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Haddad, dan di tempat majlis yang lainnya di mana-mana tempat dibacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan berarti Al-Haddad, dibacakan kitab Riyadhus Shalihin, sebuah surat yang datang daripada Habibina Muhammad, hadisnya yang datang dari Nabi kita Habibina Muhammad. Masya Allah, surat datang dari Rasulullah. Kalau ini kita dapat surat dari Pak Presiden, dapat surat dari Raja Arab Saudi misalkan,
Ini surat untuk pulang bin pulang. Ya Allah, himungnya dapat surat dari raja. Ya kan? Masya Allah, surat dari raja. Himung ada dia. Naik haji ke Baitullah, umrah ke Baitullah, dibaca. Bagaimana surat yang datang daripada Nabi kita baca dari Habibur Muhammad, yaitu hadisnya yang dibacakan kepada kita. Kita beri sedih. Seharusnya kita lebih gembira daripada surat yang datang daripada sang raja, daripada surat yang datang daripada sang presiden. Ini sangat mulia, ditempatkan di tempat yang mulia. Andakannya di atas, ya kan? Kalau surat dari yang lain bisa jadi jangan di bawah, ya kan? Diandak di tempat yang rapi. Kita menyaksikan dengan melihat di hadapan di atas kepala. Surat yang mulia datang dari Nabi kita Habibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua malaikat tadi sudah mengetahui bahwasanya bau gaharu yang dari surga tersebut itu datang di tempat majlis seperti ini. Kemudian boleh terabang boleh malaikatnya, boleh dia menghadap kepada malaikat Jibril. Lapar, kita sudah menemukan bau gaharu dari surga itu di tempat majlisnya Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Alhamdulillah. Kalau begitu saya bawa berita ini, saya kabarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ternyata bau gaharu itu datang dari umat Habibina Muhammad, laki-laki dan wanita yang membaca selawat tersebut. Wanita, tahu bu, wanita itu terdapat dari 3 suku kata. Wadah, nitip, tak, senjata. Ya, wanita, laki-laki dan wanita sekalinya membaca selawat kepada Rasulullah. Kalau begitu kata Allah, siapapun di antara mereka yang berada di tempat tersebut, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Alladzi yang ada di dalam tempat majelis tersebut. Nah, dan mereka Jibril yang di dalamnya yang diampuni Allah Ta'ala. Protesnya ya yang di luar apa kayak Pak, yang duduk misalkan di tempat yang jauh, yang di sana di kiri di kanan. Wahai Allah, bagaimana dengan mereka yang berada di luar sana? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu mereka juga mendapatkan ampunan daripada diriku, diampuni segala dosa-dosa dosanya. Alhamdulillah, ujar mereka Jibril. Makanya bu, ujar panitia, kasih dudukan masukkan ke dalam, duduk di situ ya kan, mau ada pula makannya daging kan jauh-jauh bang. Makanya lu ngomong nanya, suara mic-nya jelas terdengar di suatu tempat
di sini. Kenapa jadi Allah ampuni juga yang berada di luar? Karena mendengarkan salawat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya kan? Apalagi duduk di sini hadir, ya kan? Berpandang mata, bertatap muka, sehingga menjadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya United One Stand pakai waveform. Apa artinya? Tahu kalian? Sama orang nggak tahu juga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satukan umat Habibullah Muhammad. Karena orang yang menyatukan umat Habibullah Muhammad itu merupakan salah satu jalan untuk dipandang oleh Rasulullah. Orang yang mengajak manusia cinta kepada Allah, mengajak Allah SWT cinta kepada hambanya, itu merupakan jalan yang paling cepat untuk mendapatkan pandangan daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat kita menazimi semacam ini akan dianugerahi oleh Allah SWT memandang wajah Habibullah Muhammad yang mulia, ya kan? Karena bahaya amalnya kita sudah cocok lawan Rasulullah, hanya mau terdapat cocok sudah lawan Rasulullah, hanya mau terdapat. Kayak apa caranya supaya cocok? Hidupkan sunnah Habibullah Muhammad SAW. Banyak yang sunnah kecil, masuk ke masjid pakai kaki kanan, masuk ke WC pakai kaki kiri, ya kan? Dan ingin akan amunnya masuk ke WC jangan langsung berdungkul. Masuk ke WC, Pak, jangan langsung berdungkul. Kenapa? Karena amunnya pian masuk ke WC langsung berdungkul, lawangnya ada tertutup. Hanya kita menjual apa ini kan penampakan sangat luar biasa, iya kan? Dan baca doanya, Allahumma barik lana fima rajatana wa qina. Kan apa mengatakan Allahumma barik lana fima rajatana wa qina ada benar. Soalnya mau bawa ketupat itu biji. Indonesia. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sami'allah liman hamidah. Hidupkan sunnah Rasulullah dan jangan lupa ditutup kepalanya. Barang yang kadang pakai helm aja dia sudah. Karena namunnya kita masuk ke WC tanpa menutup kepala, maka akan menjadi was-was di dalam melakukan ibadah. Keingatan dunia terus. Kada khusyuk jadinya kita melakukan ketaatan. Kenapa? Karena kita melakukan hal tersebut. Rasulullah mengajarkan, menyampaikan kepada para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para pendakwah, dan para pendakwah menyampaikan kepada kita semua itu ilmu datang daripada kaki beliau. Kenapa orang jadi memuliakan beliau, menghormati beliau? Karena ulun mengambil ilmu dari Datu Sidi. Ulun menuntut di Darussalam, kemudian berangkat ke dakwah. Nah, diberi ilmu dari
yang datang dari Rasulullah dan dipimpin oleh zuriyat Rasulullah, yaitu Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun di pondok pesantren Darul Moga Wajawah. Kita di situ dibimbing untuk menghidupkan hati. Kita sadari, kita jaga diri kita daripada suatu perkara yang memudaratkan iman. Bagaimana caranya? Kita lawan yang namanya hawa nafsu. Kadang-kadang kita berjuang mempertahankan iman supaya aman. Lawan, karena musuh kita bukan hanya iblis atau syaitan, tapi hawa nafsu juga. Biar tahu lah, amunnya musuh kita iblis, siapa yang menyuruh iblis kada mau ihtiraman sujud kepada Nabi Adam? Siapa? Iblis. Ikan jangan sujudlah kalau Nabi Adam, itu siapa yang nyuruh? Hawa nafsu, sifat sombongnya, ya kan? Sehingga membuat iblis tidak ingin sujud kepada Nabi Adam. Padahal makna sujud ini bukan menyembah Nabi Adam. Makna sujud di sini adalah sebagai penghormatan kepada Sang Penciptanya Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wajar Allah Ta'ala hormati. Inilah ciptaanku, hormati. Allah memberikan pelajaran kepada iblis, tapi iblis mengambil pelajaran menurut dengan caranya sendiri, yaitu sombong. Dan sombong itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Kada boleh kita merampas, kada boleh kita mengambil sifatnya Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, aku menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Sekarang Allah Ta'ala yang ampun langit dan bumi. Dan semua apa yang ada pada diri kita itu hanyalah titipan. Kita belajar daripada tukang parkir, Bu. Coba lihat tukang parkir, punya mobil banyak, punya motor yang banyak, tidak sombong. Tukang parkir, mobil, motor banyak orang, ya, sombong mah, Bu? Hah? Kadang. Kenapa tukang parkir tidak sombong? Karena tukang parkir merasa bukan merasa memiliki. Begitu juga titipan yang datang dari Allah SWT harus kita jaga. Jadi menjaga diri, menjaga segala-galanya. Misalkan pian jami ulun kendaraan, ulun bawa patang pedading gas dua kali, kemudian ulun belikan pulang pian, soalnya knalpotnya hilang, spionnya termacur, rantainya padat. Kira-kira pian yang menerima apa yang sudah ulun pinjam, ulun belikan, sarikan palingnya, ya kau tahu ada minjamin, padat rantainya, hilang aja spionnya, knalpotnya hilang, ya. Begitu juga titipan yang Allah berikan kepada kita, mata, telinga, mulut, jangan hasad atau bahasa entertainmentnya Ustaz. Bahasa entertainment, hasad itu bahasanya iri. ya, iri, hasad, gosip, gosip,
Gasip. Bahasa entertainmentnya gasip. Ya kan? Memandang dengan pandangan mata yang merendahkan. Jangan. Ya kan? Kita merasa bahwa kita ini lebih hina daripada orang lain. Kita merasa bahwa diri kita ini banyak kekurangan. Lalu kita hendak menerima kepada orang siapapun yang menyampaikan kepada dia, asalkan itu kebaikan, terima. Jangan pandang